salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, dan buat kami mengerti isi hati-Mu, sehingga firman Allah boleh menjadi pegangan di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya ambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-9 dan saya beri judul rendah bukan berarti hina. Yakobus 1 ayat yang ke-9 berkata demikian, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Amin. Alkitab tidak pernah melarang bahwa anak Tuhan, orang percaya menjadi kaya dan diberkati. Tetapi Alkitab juga tidak menjamin bahwa anak Tuhan, orang percaya itu harus kaya dan tidak ada yang miskin. Konteks di dalam ayat ini, yang dimaksud orang yang rendah, orang yang miskin, mereka bukan orang di luar Tuhan. Tetapi mereka nyata adalah orang percaya, anak Tuhan. Itu sebab penulis surat Yakobus menyebut dengan kata saudara. Tidak selamanya miskin adalah hukuman. Tidak selamanya miskin, rendah adalah kutuk. Tetapi ada kalanya kondisi seperti itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk melihat apakah kita tetap setia di tengah-tengah kondisi yang terbatas. Banyak orang memandang sebelah mata kepada orang yang rendah, yang secara ekonomi miskin. Bahkan ada orang yang beranggapan orang yang rendah, orang yang miskin hanya menjadi beban saja. Tidak sedikit juga orang yang miskin ditindas. Tetapi saat ini kita mau belajar dari ayat ini. Rendah bukan berarti hina. Mengapa? Ayat 9 tadi berkata, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah. Ada kata bermegah. Rendah bukan berarti miskin. Mengapa? Yang pertama, karena di dalam keadaan rendah, kita bisa bermegah. Dalam keadaan rendah, kita bisa berbangga. Karena sekalipun secara ekonomi, status kita berbeda. Tetapi di mata Tuhan, kedudukan kita sama. Sama-sama orang percaya. Sama-sama diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya di dalam Yakobus 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, Tuhan melarang kita membuat perbedaan status sosial, menghina orang yang rendah, sekalipun mungkin itu kita lakukan hanya di dalam hati dan pikiran kita, karena itu termasuk kejahatan dan dosa. Rendah bukan berarti hina. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Yang kedua, rendah bukan berarti hina. Karena di dalam posisi yang rendah bukan berarti iman, kerohanian kita pun rendah. Dalam posisi yang rendah kita punya kedudukan yang tinggi secara rohani. Bukankah ada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dipandang hanya sebelah mata. Tetapi justru orang-orang seperti itulah yang lebih setia. Orang-orang yang seperti itulah justru yang lebih sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Ya. Orang yang setia, orang yang melayani, tidak menjamin mereka hidup di dalam kelimpahan secara materi. Ibrani 11 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-40. Ada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Secara materi mereka tidak memiliki apa-apa. Rendah, miskin, melarat. Padahal mereka setia, beriman, melayani Tuhan sungguh-sungguh, memiliki kerohanian yang baik. Tetapi Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik di kehidupan yang akan datang.
Jangan menyesali diri, jangan kecewa dan marah kepada Tuhan karena status sosial kita yang rendah. Ingat, rendah bukan berarti hina. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi pedoman, menjadi pegangan di dalam kami melangkah di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.